Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin hadirat, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dilindungi oleh Allah SWT dari wabah yang sedang menjangkit saat ini, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dari negeri kita ini. Alhamdulillah, sebagai seorang beriman, sebagai seorang mukmin, kita memiliki panduan-panduan, kita memiliki pedoman-pedoman bagaimana kita beragama, bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita sebagai seorang mukmin, bagaimana kita menjadi rakyat. Ya. Allah SWT dalam Al-Quran telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan juga pemerintah kalian, ulil amri. Ini di tiga hal kita disuruh taat. Pertama, taat kepada Allah, menjalankan Al-Quran, taat kepada Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya, taat kepada pemerintah, menjalankan keputusan dan kebijakan-kebijakannya. Karena itu terkait kondisi saat ini, yaitu COVID-19 dan penanggulangannya, itu pemerintah sudah memiliki SOP, sudah memiliki standar-standar penanggulangan. Nah, dan juga memiliki himbauan-himbauan yang harus kita taati. Bahkan tidak hanya pemerintah, di dalamnya juga institusi yang terkait seperti Polri misalnya, TNI misalnya, sudah ikut bersama pemerintah, mulai dari pusat, kemudian provinsi, sampai dengan kabupaten kota. Maka seorang mukmin terus taat, tunduk kepada pemerintah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis menjelaskan, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaihi bin nawajis. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin sesudahku. Gigit dia dengan gerhangmu, artinya pegang teguh. Ini maknanya apa? Maknanya bahwa kata-kata khulafa, khalifah itu adalah pemimpin setelah Rasulullah SAW. Ulil amri, Abu Bakar Siddiq itu adalah ulil amri, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali itu adalah ulil amri yang harus kita taati keputusan dan kebijakannya. Saat ini pemimpin kita di wilayah Kabupaten Baratnya bupati, maka harus kita taat kepada instruksi daripada bupati dan juga instruksi dari institusi terkait seperti Kapolres misalnya yang ikut berjuang, dan juga Pak Dandim ya itu ikut bahu-membahu untuk memutus mata rantai daripada penularan COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Karena begini, ini kan kuman, ini kan virus, mohon maaf, ini kan virus yang kita tidak kelihatan dengan kasat mata, panca indera tidak kelihatan, hanya kelihatan oleh mikroskop yang super sekali. Nah, kalau orang merokok itu kan kita bisa menghindar karena kita bisa melihat asapnya dan bisa kenal orangnya. Tapi kalau ini ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini bisa saja dia sudah terkena sesungguhnya, tapi karena tidak ada gejala yang muncul, mungkin terkena sehari dua hari. Ya, ini kan berbahaya, kontak langsung ini berbahaya. Salaman mungkin, berpelukan mungkin, ya. Dan ini berbahaya sekali. Nah, terkait dengan itu, maka saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ibadah kita, yaitu misalnya terkait dengan sholat Jumat. Nah, sholat jamaah. Sholat jamaah itu di kalangan para fuqaha ada yang mengatakan wajib, ya, mazhab Zahiri misalnya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan itu mazhab jumhur. Mayoritas para ulama mengatakan sunnah muakkadah, tidak wajib. Kemudian sholat Jumat, tentu sholat Jumat adalah fardu ain untuk kita masing-masing melaksanakan sholat Jumat. Tetapi sholat Jumat juga punya uzur yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat tersebut.
orang hanya makan bawang putih saja dilarang oleh Nabi datang ke masjid. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyebut dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah, orang kalau punya baju hanya punya baju satu, tapi bajunya pernah dicuci kemudian bau. Kalau dia pergi ke masjid, itu nanti orang terganggu kenyamanannya, gugur kewajiban sholat Jumatnya. Apalagi ini sesuatu yang sudah jelas memudaratkan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita itu memudaratkan diri sendiri atau menjadi penyebab mudaratnya orang lain. Tidak boleh. Oleh karena itu kita harus berikhtiar. Allah SWT berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan campakkan dirimu kepada kebinasaan. Tidak boleh. Banyak orang begini, oh ini kan kita mau pergi ibadah, ya. Terus kita ke masjid, memakmurkan masjid. Nanti kalau kita mati nanti jadi syahid. Sebentar dulu. Hemat saya, syahid yang dimaksud oleh Imam Suyuti di hampir sekian, ada 20 atau 30 orang yang disebut mati syahid kalau sakit perut misalnya, terkena ta'un dan sebagainya. Itu kalau dia sudah menghindar. Dia sudah menghindar, kemudian memeriksakan diri. Kalau ada gejala, dia datang ke dokter, memeriksakan diri, dia berobat, mati. Ini mati syahid. Tapi kalau dia ya tidak mau ikhtiar, hanya berlepas tangan begitu saja, ya, tanpa misalnya pakai masker, tidak pernah cuci tangan, kemudian mendatangi keramaian, ini saya rasa bukan mati syahid, tetapi mati konyol. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita disuruh melakukan ikhtiar, kita disuruh melakukan tidak hanya tawakal tapi berikhtiar untuk menjaga diri kita. Sekelas Sayyidina Umar bin Khattab saja, ketika beliau akan masuk ke Syam, beliau dikabari bahwa di Syam itu ada ta'un, ada wabah. Kemudian beliau mengambil sikap untuk kembali ke Madinah, tidak masuk ke sana. Sambil ditanya, loh, apa khalifah ini menghindar dari satu takdir? Ya. Beliau mengatakan, kita menghindar dari satu takdir menuju takdir yang lain. Sholat Jumat, kata para ulama, bisa gugur ketika kita al-khawf, takut pada diri sendiri atau takut pada harta. Oleh karena itu, sholat Jumat bisa gugur kewajibannya dan bisa diganti dengan sholat zuhur berjamaah dengan keluarga di rumah. Nah, ini untuk mengantisipasi daripada terjadinya penularan, memutus mata rantai penularan tersebut. Oleh karena itu ada satu kaidah juga yang mengatakan al-aslu fil manafi' al-idhnu wal aslu fil madar al-man'. Asal segala sesuatu kalau memberikan manfaat dianjurkan, diizinkan, boleh dikerjakan. Tetapi asal sesuatu kalau sesuatu itu memudaratkan dilarang. Ya, salat Jumat itu diperintah oleh Allah di dalam surah Al-Jumu'ah. Tapi karena mudaratkan jadi gugur, kewajiban Jumat itu gugur. Ada yang mengatakan, wah ini kan belum kita tahu, ini masih hijau, masa mau tunggu ada korban dulu? Masa dari hijau kemudian kita tunggu jadi merah? Justru karena Lombok Barat, mohon maaf, khususnya Lombok Barat itu diapit oleh 3 kabupaten kota, Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Oleh karena itulah kita harus menjaga daerah kita, dari yang terkecil dari diri kita, dari keluarga kita, dari wilayah kita, dari lingkungan kita, bagaimana menjaga hal ini. Oleh karena itu oleh karena itu para ulama juga mengatakan darul mafasid muqaddam min jalbil masalih, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Mari kita mencegah. Selama kita mampu mencegah, itu artinya salah satu cara kita menyelamatkan diri dan orang lain. Salah satu cara kita sami'na wa ta'na kepada pemerintah adalah dengan melakukan isolasi mandiri di keluarga kita. Ya, kecuali hal-hal yang darurat, ya, hal-hal yang sifatnya hajat yang tidak bisa diwakilkan, misalnya ke dokter, beli makanan misalnya yang memang harus sudah tidak ada yang dimasak untuk persiapan misalnya, silahkan. Tetapi untuk hal-hal yang bisa kita menghindar, sebaiknya kita menghindar. Karena virus tidak mengenal agama, apapun agamanya bisa kena. Virus tidak mengenal usia,
berapapun usianya, anak-anak, remaja, dewasa, tua, bisa kena. Virus juga tidak mengenal keadaan orang, mau sehat, mau sakit, bisa terkena. Virus tidak mengenal juga peranata sosial, baik pejabat, rakyat, petani, polisi, tentara, semua bisa kena. Ya, oleh karena itu, mari kita menjaga diri kita, keluarga kita dari bahaya wabah yang saat ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengangkat sebelum datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah dan bala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wabah dan ujian ini juga akan mengurangi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Mungkin karena itu dosa-dosa kita, dosa pemimpin kita berharap husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah, ini adalah tebusan dari dosa-dosa kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi